Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Yuk kita pelajari tentang unsur-unsur yang membuat sebuah cerita menjadi menarik dan hidup. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah membaca buku berjudul Bukan Pahlawan Kesiangan? Apakah kalian tahu arti dari istilah pahlawan kesiangan? Nah, mari kita simak berikut ini. Pernahkah kalian menonton film Siva? Bagaimana watak dari tokoh Ladesing dalam film Siva? Apakah ia seorang pahlawan? Mari kita cari tahu jawabannya melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, istilah pahlawan kesiangan memiliki makna orang yang mau berjuang setelah peperangan atau masa sulit berakhir, atau orang yang ketika masa perjuangan tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah peperangan selesai menyatakan diri sebagai pejuang. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian bandingkan antara tokoh Ladesing dengan tokoh Galvin dalam buku cerita Bukan Pahlawan Kesiangan. Siapakah yang lebih layak disebut sebagai pahlawan kesiangan? Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam cerita itu sangat penting. Kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah menonton film SpongeBob? Dalam cerita ini, kita akan mendapati tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh antagonis yang merupakan bagian penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama adalah karakter yang paling penting dan sering muncul dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang membantu mengembangkan cerita dan mendukung tokoh utama. Sedangkan tokoh antagonis adalah karakter yang berlawanan dengan tokoh utama atau tokoh yang jahat. Nah, dari film SpongeBob ini, coba sebutkan mana yang merupakan tokoh utama, mana yang tokoh pendukung, dan manakah yang merupakan tokoh antagonis. Ayo coba sebutkan. Unsur berikutnya yang merupakan unsur penting dalam sebuah cerita adalah latar tempat dan waktu. Apakah latar tempat itu? Latar tempat adalah menggambarkan lokasi cerita seperti di hutan, di sekolah, di rumah, atau di istana. Sedangkan latar waktu itu menunjukkan kapan cerita berlangsung, seperti pagi kah, siang, atau malam hari. Nah, unsur penting berikutnya adalah alur cerita. Alur cerita itu dimulai dengan pendahuluan, perkembangan cerita, klimaks, pelarutan, dan penyelesaian. Pendahuluan itu memperkenalkan tokoh, latar, dan konflik awal, seperti yang kalian dapati dalam buku Pahlawan Kesiangan. Hari itu aku sangat senang karena merupakan hari pertama di sekolah baru, SD Islam Permadani, sekolah favorit di Kota Harapan. Nah, kalian temukan termasuk unsur apakah itu? Tokoh, latar, atau konflik?
Assalamualaikum, sapaku sambil menyalami mereka. Waalaikumsalam, namanya siapa? Tanya bu guru cantik sambil membungkukkan badan sehingga wajahnya hampir sejajar dengan wajahku. Galvin, jawabku pelan. Siapa? Galvin. Oh iya, Galvin. Masuk di kelas apa? Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa tokoh tersebut bernama Galvin. Kemudian perkembangan cerita. Perkembangan cerita menunjukkan bagaimana konflik semakin rumit. Nah, kemudian ada klimaks. Klimaks adalah puncak dari konflik, titik paling menegangkan. Seperti dalam cerita Bukan Pahlawan Kesiangan, di mana Galvin harus kehilangan momen yang sangat berharga untuk bertemu dengan orang yang sangat dikaguminya. Klimaksnya. Kemudian pelarutan. Pelarutan menunjukkan bagaimana konflik mulai terselesaikan. Perlahan-lahan solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian menunjukkan akhir dari cerita, bagaimana konflik terselesaikan. Seperti dalam cerita Bukan Pahlawan Kesiangan, Galvin akhirnya bisa mencapai kesuksesan, menyelesaikan masalahnya dengan kemalasannya, sehingga dia bisa berubah menjadi anak yang rajin dan tidak lagi malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Faktor konflik. Konflik dalam cerita itu bisa berupa konflik antara manusia dengan manusia. Contohnya, tokoh utama bertengkar dengan temannya. Atau konflik bisa berupa manusia dengan alam. Contohnya, tokoh utama harus menghadapi masalah yang sangat berat seperti badai, bencana, atau kondisi-kondisi yang sulit. Atau bisa berbentuk manusia dengan dirinya sendiri. Jadi, tokoh utama merasa ragu dengan keputusannya, sehingga terjadi konflik di dalam dirinya sendiri. Nah, klimaks dan penyelesaian dalam cerita. Klimaks itu adalah puncak cerita, momen yang paling menegangkan, momen yang paling sulit bagi dia, di mana sudah sangat besar masalahnya. Sedangkan penyelesaian adalah cara konflik diselesaikan, bisa berupa bahagia atau sedih, bisa berupa kesenangan atau berakhir dengan kematian. Nah, unsur yang penting berikutnya adalah pesan moral. Pesan moral dalam cerita itu penting. Dia bisa berupa kebaikan, di mana cerita mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Bisa juga berupa kejujuran, di mana cerita menyisipkan atau menekankan pentingnya bersikap jujur. Atau bisa berupa kerjasama, di mana cerita menunjukkan bagaimana pentingnya bekerja sama. Nah, kesimpulannya, setiap cerita memiliki unsur-unsur penting yang membuatnya menarik dan bermakna. Ayo coba ulangi, sebutkan unsur-unsur tersebut ya, dan coba kalian cari tahu jawabannya dari buku Bukan Pahlawan Kesiangan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.